Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan malam hari ini di haflah mubarakah di satu rumah dari sekian banyak rumah Allah, rumah yang kita harapkan menjadi sumber dari kebahagiaan kita dunia dan akhirat, Masjid Darul Falah, rumah kebahagiaan. Yang kita harapkan langkah kaki kita ke masjid ini menjadi satu wasilah kita sampai kepada kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Dialah Allah Azza wa Jalla yang telah menakdirkan kita hadir pada kesempatan kali ini. Allah adalah Tuhan satu-satunya yang tiada sekutu baginya, yang telah menciptakan kita pada makom yang mulia, fi ahsani taqwim. Dan maha pengasihnya beliau, maha pemurahnya beliau kepada kita manusia, demi menjaga muruah kita sebagai makhluk yang terbaik, maka Allah ciptakan sistem hidup yang terbaik, yang kompatibel sesuai dengan kebutuhan kita sebagai manusia, makhluk yang terbaik, yaitu Islam. Maka fitrahnya manusia hidup di dunia ini adalah di dalam Islam. Sebagaimana fitrahnya ikan hidup di dalam air. Bagaimana ikan hidup di dalam air, Bapak Ibu? Tenang, aman, damai, sejahtera. Tidak percaya silakan tanyakan pada ikan. Ada yang pernah bertanya? Begitulah fitrah kita manusia hidup di dunia ini di dalam Islam. Seperti ikan hidup di dalam air. Maka jika ada manusia yang hidup di luar Islam, nah sekali lagi Bapak Ibu, ini lagi viral nih. Maka siapapun manusia jika hidup di luar Islam, itu bagaikan ikan yang berada di luar air. Ada ikan yang bisa hidup di luar air? Tidak ada. Bagaimana nasib ikan jika berada di luar air? Nggak jauh beda. Nasibnya seperti ikan bakar, ikan goreng, pepes ikan. Betul? Yakin? Maka apapun yang dicapai manusia, kecanggihan teknologi, kecanggihan infrastruktur, ya, yang didukung dengan dana triliunan rupiah, walaupun dapat ngutang, ya, kehebatan teknologi didukung dengan dana triliunan rupiah, sekali lagi, itu ibarat gunung es yang tinggi menjulang ke langit, hancur roboh karena terik sinar panasnya sinar matahari. Hanya mereka yang punya iman dan Islam yang tetap bisa bertahan dalam menghadapi kehidupan ini, betapapun dahsyat gelombang fitnah akhir zaman. Salawat dan salam semoga tercurah selalu pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang hadir ke tengah-tengah kita, maksud saya ke tengah umat manusia yang menjadi rahmat dan keutamaan. Maka berbahagialah kita menjadi umat Nabi Muhammad. Bapak Ibu bahagia tidak menjadi umat Nabi Muhammad SAW? Bangga tidak menjadi umat beliau? Bersyukur tidak menjadi umat beliau? Kenapa kita harus bangga? Kenapa kita harus bersyukur menjadi umat beliau? Kenapa, Bu? Halo, ibu-ibu masih ada? Ibu-ibu sehat? Suara saya jelas, Bu? Wajah saya jelas tidak, Bu? Baik. Apa yang membuat kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, pahala amal ibadah kita dilipat gandakan 10 kali lipat. Betul? Du'ifa ajru amali ummati ila 10 di'fin. Umatku pahala amal ibadahnya dikalikan 10 kali lipat. Apapun yang kita lakukan. Termasuk tadi membaca Quran yang dibacakan oleh adinda kita Azura. Namanya Azura ya. Ya, surat apa? Dek, surat apa tadi, Dek? Al-Hijr, subhanallah. Adik siapa namanya? Syarif. Tadi ikut baca ya? Hafal ayatnya ya? Masya Allah. Barakallahu fiik ya bunaya. Baik. Membaca Quran. Kata Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab suci Allah,
Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi'asri amsalihha. Dan kebaikan ini akan Allah balas 10 kali lipat. Wala aqulu alif lam mim harfun, dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, lakinna alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi alif lam mim berapa huruf Bapak Ibu? 3 huruf. Satu huruf 10 kebaikan. Jadi alif lam mim saja 30 kebaikan. Mau dapat kebaikan dari baca Quran, Bu, Pak? Wah, nggak ada yang berminat ini. Bapak Ibu mau mendapatkan pahala kebaikan dari baca Quran? Mau. Kita baca Quran sama-sama ya. Hafal surat Al-Baqarah? Sebentar ini. Bapak Ibu hafal berapa juz nih? Hafal 30 juz apa juz 30? Hafal berapa juz? Juz 30? Baik, kita baca surat Al-Baqarah ya. Hafal ayat kursi? Apa? Kita baca ayat kursi sama-sama. Ya, kita baca sama-sama dari Taus. Yuk, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ada 1 menit kita membacanya? Tidak. 39 detik kalau tidak salah. Ada berapa huruf yang kita baca? Berapa huruf, Bu? Loh, kirain dihitung dari Bu. Saya sambil ngitung, Bapak Ibu. Tadi lihat kan tangan saya gerak sambil ngitung. Kalau tidak salah hitung, ada 317 huruf. Ya. Kali 10 berapa? 3170 kebaikan. Tahukah Bapak Ibu sekalian, membaca Quran bisa mengobati penyakit, termasuk menghindarkan diri kita dari COVID-19. Kenapa kita baca lagi Al-Quran? Untuk membuktikan masjid ini rumah Allah. Ketika kita masuk ke masjid Allah ini dalam keadaan bersuci, maka Allah akan melindungi kita. Ya, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia ada dalam lindungan Allah. Maka tidak ada yang kita takuti di masjid ini kecuali Allah Azza wa Jalla. Betul? Haram tidak kita menakuti selain Allah? Haram tidak? Haram. Kalau kita takut sama COVID-19, syirik tidak? Syirik. Andaikan tidak ada COVID-19, apakah tidak ada orang yang akan mati? Tidak, Bapak Ibu. Ada tidaknya COVID-19 bukan menyebabkan seseorang menjadi mati, tidak. Kematian kita bukan disebabkan oleh COVID-19. COVID-19 bukan penyebab kematian kita, tapi jalan menuju kematian kita. Andaikan tidak ada COVID-19 di dunia ini, tetap pada waktunya seseorang akan meninggal dunia. Betul? Yakin? Jadi kenapa harus takut sama COVID-19? Kalau kita sudah berada di rumah Allah. Halo? Di Tanzania aman mereka. Kenapa demikian? Karena ini propaganda, Bapak Ibu sekalian. Kejahatan sekelompok orang yang ingin menguasai dunia. Global elit, kaum super kaya yang mempermainkan kita. Sudah disiksa kita, diambil duit kita, lalu kita disuntikan sesuatu dan kita dikendalikan oleh mereka. Ini fitnah Dajjal. Betul? Betul adik-adik? Takbir. Oh, adik-adik nggak ada takbirnya ini. Dek, mana takbirnya, Dek? Takbir. Nah, gitu dong. Amin. Alhamdulillah. Jadi semangat saya ini. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Jadi siapa yang kita takuti? Allah apa COVID-19? Allah. Ya, yakin ya? Kalau kita sudah mengikuti Quran dan Sunnah, kita akan aman.
Karena Islam adalah solusi kita. Kita akan buktikan, kita akan saksikan seseorang yang mengatakan Islam arogan, kita saksikan kematiannya. Betul? Sepakat? Ada orang yang dengan bangga mengatakan Islam itu arogan, datang dari Arab katanya. Nah, kita saksikan kematian dia. Semoga Allah membukakan aib dia kepada kita. Amin. Jika tidak, segera dia bertobat dan mendapatkan hidayah dari Allah. Baik. Aduh, baru mulai sudah marah-marah ini. Abang-abang Ustadz akhir zaman ya. Bapak Ibu, saya bukan Ustadz akhir zaman. Berat menjadi Ustadz akhir zaman. Walaupun bicara jujur tetap ditangkap. Ya, maka saya sudah tidak lagi menjadi Ustadz akhir zaman. Saya sudah bertekad bulat untuk menjadi Ustadz akhir bulan. Baik. Salawat dan salam semata surah selalu pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad SAW. Tadi sudah kita sampaikan betapa bangga kita menjadi umatnya. Kenapa demikian? Pahala amal ibadah kita dilipat gandakan 10 kali lipat. Salat kita betapapun hanya 5 kali kita lakukan, dicatatnya 50 kali. Ketika peristiwa Isra Mi'raj terjadi, Allah wajibkan salat kepada kita. Ketika Rasulullah SAW turun, ditanya sama Nabi Musa, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, ma wajadta mi rabbik?" Apa yang kau dapatkan dari Tuhanmu, hai Rasulullah? Kataba alayya wa ala ummati salatan 50 marat fi kulli yawmin wa lailatin. Allah mewajibkan padaku dan umatku salat 50 kali sehari semalam. Muhammad, innakum du'afa. Kalian ini lemah wahai Rasulullah. Irji ila rabbik ayyurahal sadaqah. Kalian tidak akan mampu menunaikannya. Coba minta kembali kepada Allah agar Allah mengulanginya, jadi dikurangilah, jangan 50 kali. Kami aja nggak mampu melakukannya. Badan kami gede-gede. Kami nggak kuat 50 kali sehari semalam. Nggak kebayang Bapak Ibu. Kalau sholat kita sehari 50 kali, 50 waktu, kapan ibu-ibu selesai masaknya? Baru dipetik itu kangkungnya, sudah azan, sholat, simpen dulu. Gitu Bu ya? Udah sholat, ngambil tuh kangkung, petik lagi, bawang disiksik, dipotong-potong, bawang direcah, azan lagi, simpan lagi, sholat lagi. Kapan selesai masaknya Bu? Betul? Gak beres-beres itu masak. Yang kasihan yang punya penyakit muntaber, berjam-jam di kamar mandi, berapa sholat yang dilewatkan? Bapak Ibu tahu penyakit muntaber? Mundur tanpa berita. Itu muntaber namanya. Banyak yang muntaber sekarang ya. Mundur tanpa berita, tahu-taunya korupsi. Baik. Maka pada akhirnya salat itu Allah tetapkan 5 kali bagi kita. Tapi Allah berfirman pada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, inni idza qadaitu syai'an fi lauhil mahfuz lam ughayir abadan." Wahai Muhammad, jika aku sudah menetapkan satu urusan di Lauhul Mahfuz, aku tidak akan merubahnya selamanya. Innalaka fil khamsati khamsin. Walaupun cuma 5 kali yang kamu lakukan, pahalanya 50 kali. Alhamdulillah. Jamaah. Alhamdulillah. Oh, masih ingat. Berarti suka nonton. Baik, yang berikutnya juga, ketika kita saum Ramadan, diikuti 6 hari di bulan Ramadan, sama dengan saum 1 tahun, kata Rasulullah. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban summa itbahu sitan min Syawal fa ka'annama yasumud dahra kullah. Siapa yang saum 1 bulan penuh ditambah 6 hari di bulan Ramadan sama dengan saum 1 tahun penuh. Kok bisa 1 bulan ditambah 6 hari jadi 1 tahun? Baik, kan dikali 10. Andaikan saum kita 30 hari ditambah 6 jadi berapa? Bapak Ibu, jadi berapa? 36 dikali 10 360. 1 tahun berapa hari? Kan luar biasa. Dan yang membuat kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad SAW ada 2. Yang pertama, jatah surga kita paling banyak. Alhamdulillah. Bapak Ibu mau masuk surga? Yang jawab sedikit, berarti peminatnya sedikit. Bu, mau masuk surga Bu? Berminat rupanya. Mau masuk surga langsung atau mau masuk mampir dulu ke neraka Bu? Langsung Pak. Pak, mau masuk surga langsung Pak. Punya apa Bu mau masuk surga langsung Bu? Amal yang baik. Amal apa itu Bu? Bener nih Bu, saya tanya sama bapaknya ya.
Mau nggak Bu, saya kasih tahu jalan masuk surga tanpa hisab bagi ibu-ibu? Mau ya? Tapi yang jawab sedikit ini. Bu, mau nggak Bu saya kasih tahu Bu? Kalau saya kasih tahu, mau dilakukan nggak? Mau dilakukan ya? Ya Allah, saksikan ya Allah. Pak, dengerin Pak. Ibu mau masuk surga tanpa hisab dan mau dikasih tahu jalannya. Jalannya itu sabar Bu. Sabar. Jadi siap bersabar Bapak Ibu? Ibu-ibu siap bersabar Bu? Kalau ibu-ibu ini bersabar, dalam keadaan senang sabar, dalam keadaan susah sabar, maka dijamin masuk surga tanpa hisab, tidak mampir ke neraka. Betul Bu ya? Mau sabar ya? Alhamdulillah. Kalau bapaknya nikah lagi mau sabar tidak? Katanya mau sabar. Baik. Jatah surga kita paling banyak. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, kam adadu ahlil jannah?" Wahai Rasulullah, berapa jumlah penghuni surga? Apa jawaban Rasulullah SAW? "Inna fil jannati 'ashruna wa mi'atas saffin." Sesungguhnya di surga ada 120 shaf, ada 120 baris. 120 baris. Walakum minha, dan jatah kalian samanuna saffin, 80 shaf. Alhamdulillah. 2/3 surga sudah di booking untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Berarti sisanya berapa? 40 shaf dibagi rata pada 123.988 nabi 999 nabi dan umatnya. Satu nabi 2/3 surganya. Sisanya baru dibagi rata. Kita tidak akan disiksa di akhirat. Alhamdulillah. Umat Rasulullah tidak akan disiksa di akhirat. Ummati hadhihi ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa laha iqabun fil akhirah. Umatku tidak akan disiksa di akhirat. Ya, senang tidak Bu di akhirat kita tidak akan disiksa? Senang ya Bu ya, saya senang sekali Bu. Tidak ada siksaan di akhirat. Berarti kita tidak disiksa dong. Oh, disiksa tetap. Lakinna iqabuha ujilat fid dunya. Tapi siksaannya Allah segerakan di dunia. Ketika di akhirat kita tidak disiksa, maka siksaan itu Allah timpakan di dunia. Kaifa yakunu dzalik ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana Allah menyiksa kami sehingga kami tidak disiksa di akhirat? Satu, wabil fitani, dengan panasnya suhu geopolitik hari ini. Fitnah di mana-mana itu membuat kita tersiksa. Tersiksa tidak, Bu? Bapak Ibu dengan virus COVID-19 tersiksa tidak? Dengan vaksin tersiksa tidak? Tersiksa, Bu? Sama, Bu, tersiksa saya juga. Nah, ini cara Allah menghabiskan dosa-dosa kita. Manakala fitnah akhir zaman ini tidak membuat kita kehilangan iman dan Islam, istiqomah sampai menghadap Allah, insya Allah di akhirat kita tidak disiksa. Hari ini memang kita panas hidup di muka bumi, karena kita berada di puncak fitnah akhir zaman. Dahsyatnya fitnah ini, kata Rasulullah, membuat orang berganti-ganti iman dalam sehari. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Paginya beriman, sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya, karena menjual iman Islamnya demi dunia, demi pangkat, demi jabatan, dan demi gaji triliunan, hadiah triliunan, dia jual iman Islamnya. Sudah terjadi belum? Sudah. Di mana? Di negeri entah berantah, di negeri autopilot. Ngerti ya Bapak Ibu ya, di mana? Sebelah mana Payakumbuh? Sebelah mana Parumpuang? Sebelah mana Kota Baru? Ya. Yang jelas bukan di Simalangkang. Betul. Gambaran kita hari ini nyaris seperti apa yang digambarkan Rasulullah SAW. Seperti apa? Nah, sebelum saya bahas, saya perkenalkan dulu diri saya Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sudah mengenal saya ya? Ya, ada yang sudah mengenal saya, katanya saya Ustadz akhir zaman. Bukan Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu lihat di YouTube itu kembaran saya. Itu Ustadz akhir zaman, ini Ustadz akhir bulan. Jadi beda ya.